Hmm, malam-malam gini enaknya bahas konspirasi. Atau kalian dengerinnya siang? Atau pagi-pagi? Ya, terserah deh. Yang penting dengerin aja. Yuk. Oke siap, mulai merekam. Akhirnya balik lagi setelah berapa minggu kan? Seminggu. Minggu ya. Gue berasanya kayak udah Mm. sebulan. Ya rasanya cepet banget ya. Makanya kan, Heeh. nggak berasa gitu. Waktu makin lama berjalan makin cepat. Dan akhirnya kita recording lagi. Apa kabar Pan? Baik, alhamdulillah baik. Lu nya gimana? Gue aman-aman aja, walaupun masih nganggur Aman. ya. Di negara yang katanya lapangan kerjanya banyak, ada seorang anak muda yang masih nganggur. Wah, mungkin andanya aja yang malas, Pak. Lu kok jahat banget sih? Masih permulaan cari aman dulu lah. Oh iya. Aduh. Alhamdulillah pemasukan gua aman. Lu gimana? Aman aja. Ya selagi kita masih mau kerja ya ada aja Pasti yang ada. dapat, ada aja yang masuk. Ya pasti ada. Karena setiap orang mungkin gimana ya? Bentar. Nih gini, nggak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Benar. Selagi Bener, kita mengejar rezeki itu, mencari. Iya, mencari. Sama kayak jodoh. Jodoh lu kalau mau nunggu doang lu nggak bakal ada yang nyamperin lu nggak itu. Kecuali cewek. Ya, cewek kan emang udah kodratnya Ditunggu, menunggu. Cuman katanya Kita mereka yang mau mencari. disarain cowok. Heeh. Makanya sekarang gantian kita yang nunggu. Lagian aneh-aneh aja anjir. Aduh. Pan, mau nanya nih. Apa tuh? Lu tahu sabun nggak? Enggak tahu gua dari zaman purba, Cok. Apa itu sabun? Apa? Ya Iya, apa? Apa itu sabun? Maksudnya gua tahu sabun ya, maksudnya kenapa? Nah, gua mau nanya nih. Kalau sabun muka buat muka. Kalau sabun batuk, wah. Buat ngocok. Enggak, maksudnya ngocok, buat ngocok. Enggak, maksudnya buat ngocok apa ya? Bantuin apa, Dil? Bantuin, Cuk. Lu yang masuk jurang sendiri masa nyuruh gua keluar? Kan kita kawan. Lu aja kemarin gua nyebut nama menteri lu ninggalin gua. Besok gua diserang nih. Enggak besok, ini minggu depan tayangnya. Oh iya. Maksudnya tuh sabun batang tuh buat mencuci batang pohon. Batang pohon, ya, bukan bisa. Itu. Kan batang pohon kan nggak perlu dibersihin. Kok Anda jadi teman kok gitu ya? Loh, kan dia bertanya, batang pohon kan nggak perlu dibersihin. Ngapain dikasih sabun? Jangan salah. Apa? Siapa tahu kan orang nanam pohon terus pohonnya kotor, mau dicuci gitu. Nggak ada orang nggak ada sesayang itu sama pohon. Anjing. Salah ngomong kok, Cuk.
Aduh, Kak, apa itu konspirasi banget itu orang sesayang itu sama pohon. Enggak, emak gue kadang nyuci pohonnya. Pohon apa itu? Itu disiram, Pan. Dikasih makan itu bukan dicuci. Enggak. Eh, eh, anjir, bentar. Ayo, Gua mau cari pembelaan. awas ya, boy. Batang kangkung. Ayo, batang kangkung harus dicuci Enggak. dulu sebelum dimasak. Tapi kan cuman air doang. Nggak ada tuh dikasih sabun-sabun di batang-batang apa. Oh iya ya, kita bahas sabun ya. Aduh, ngomong-ngomong tadi gua ada nyebut konspirasi. Konspirasi apa yang paling lu suka? Hmm, bentar, gua mikir dulu. Hmm, 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 hmm. Konspirasi. Oh, ini. Kalau kita Apa? kalau kita tidak bisa melihat angin, apakah ikan tidak bisa melihat air? そして時は動き出す。 Iya ya. Ayo. Ya kan misalnya angin itu kan kayak sejenis atmosfer buat kita ya. Mm-mm. Apa bagi ikan air itu sama? Nah, itu konspirasi kan? Hmm. Apakah ikan Sedangkan tahu bahwa di darat ada makhluk hidup? hmm. Tapi gini, kita di air kan nggak bisa melek. Ikan bisa nggak Mm-mm. melek di udara? Waduh, bisa kan dipancing? Emang ada konsepnya ikan merem? Oh iya ya. Loh, oh iya nggak tahu. Nggak, Ikan nggak bisa merem loh. ya gua jarang atau nggak pernah lah ngelihat apa ikan merem. Cuman yang gue sering lihat tuh ikan tuh monyong-monyong. Terus apa Pernah lihat hubungannya? Lihat kan? Pernah nggak lihat ikan yang monyong-monyong gitu? Itu napas kali ya? Nah itu nggak tahu apakah dia itu sedang menyatir atau dia sedang mengutarakan pendapat demo kan kita nggak tahu. Bisa jadi. Hanya Kalau karena kita bahasa- tidak bisa mengerti bahasa ikan. Iya, kita nggak bisa mengartikannya. Mungkin dalam bahasa dia itu sedang mencaci pemerintah. Aduh. Jangan wadu-wadu, Masih itu kan udah kemarin. Oh iya, masih awal, jangan kayak gitu. Iya. Kita Pas udah dulu, dua- pas dulu. kita udah. Bentar, Ban. Oke. Pas dulu, mak gua ngechat. Ntar, kalau kemarin kan bapak lu nelpon. Oh iya. Guys, seperti itu. Deal. Uy, kenapa? Ini kita kan Apa? sering nonton anime ya kan? Lu nonton anime? Lu nonton anime nggak? Non, suka gua. Oh iya. Apa Kan emang? anim tuh 2 dimensi kan? Iya. Ha. Apakah kita adalah anim versi 3 dimensi dan sedang ditonton oleh anim 4 dimensi? Lu aneh-aneh aja. Wah, Wah. ini Ini Out of konspirasi loh. iya. Enggak, kalau misalnya kita menonton yang 2 dimensi, kita ditonton yang 4 dimensi. Begitu. Kita ini versi 3 dimensinya. Nah, 4 dimensinya itu siapa? Tuhan gitu. Ya, kita tidak tahu. Apakah yang Oh, 2 iya. dimensi tahu kalau ada yang 3 dimensi kan tidak tahu. Oh ya, apalagi kan mereka cerita kehidupannya kental banget ya. Nah, kalau kehidupan kita ini selalu sial, berarti kita cuman figuran di cerita orang lain. NPC. Bener kan? Lu ada ini nggak nonton apa video-video glitch in the Matrix, tau nggak lu? Apa itu?
video kayak ada error di bumi gitu. Tahu nggak? Oh iya, yang ngebug gitu. Ah ya, ada yang ngebug kayak kambing lari tapi kakinya tetap lurus. Kayak melayang. Emang ada? Ada videonya di YouTube. Terus kayak apa ada burung tiba-tiba mati sekawanannya langsung rame-rame mati Kalau gua semua. kalau gua pernah lihatnya cuman burung diam di tempat gitu. Diam di Terbang tempat tapi tapi terbang. terbang tapi kayak ngebug gitu. Iya, itu kan kayak glitch in the matrix ya. Itu sebutannya. Jangan-jangan itu kesalahan pembuat animnya. Kesalahan servernya kali ya. Heeh. Bisa Ya, jadi. terus ini, lu tahu apa helikopter kan baling-balingnya kenceng banget tuh. Mm-mm. Nah, kalau kalau udah sampai apa kecepatan penuh kan dia kayak berhenti kelihatannya. Iya juga ya. Apakah itu error juga? Wah, Wah, sangat sangat luar biasa. konspirasi. Tapi enggak serius loh, Kak. Apa di dunia ini banyak banget misteri yang belum kita tahu, coy. Bener juga. Mm-mm. Lautan aja kan baru 5%. Iya, benar. Gua misteri-misteri dunia tuh gua tahu cuma dari on the spot nih. Penonton on the spot. Nonton setia. Itu kalau di Emang masih YouTube-nya ada? nah makanya nggak tahu sekarang Emang kan on the gue spot sampai sekarang masih ada? nggak tahu. Udah jarang nonton TV. Iya sih, gua juga nggak ada TV. Ngomong-ngomong Hanya- soal anim ya. Ngomong-ngomong soal Iya, anim. Hmm. Kalau Apa-apa? kita bisa masuk ke dunia anim, lu mau masuk ke anim mana? Gua action. Gua sebenarnya Maksudnya anim apa gitu loh? oh itu judulnya. Mm-mm. Apa ya? Bentar. Mau masuk Naruto, cuman ntar gue mati duluan. Masuk apa ya enaknya? Mau masuk One Punch Man, takut dipukul gue. Terus Apa ya? Lu dulu deh, lu apa? kalau gua mau masuk ke Black Clover Black Clover kenapa? Tetenya gede-gede. karena Hah? Kenapa? Ah, lu nggak denger itu punchline-nya itu. Waduh. Gua nggak denger. Gini, Nggak. karena Skip. Karena apa? karena gua mau masuk ke Apa? timnya Asta itu Banteng Merah. Maksudnya apa sih? Apa? Gua belum Black Clover gua belum nonton, jujur. Banteng hitam. Itu apa sih kayak guildnya? Hah? Itu kayak guildnya atau kayak klan gitu? Intinya gitu. Ya, sorry tadi salah sebut Banteng Merah. Waduh, Anda ini diam-diam ya? Maksudnya banteng hitam. Enggak. Soalnya mirip. Anda ini diam-diam menghanyutkan. Enggak, jangan gitu, Cok. Tadi cuma typo. Ya, error bumi. Error bumi. Aduh, minta maaf ya. Oh iya, gua anime mana ya enaknya ya? Pengen jawab anime hentai tapi dosa. Boku no Pico. Wah, jangan. Saya masih Enggak, itu kan anime bagus kan? Iya, bagus. Saking bagusnya tuh mata saya terbakar. Gue punya cerita lucu soal ini. Apa? Nggak apa-apa nih diceritain di sini. Ceritain aja dulu sambil gue mikir anime apa nih yang mau gue masukin. Jadi gue punya temen yang suka anime juga. Ya intinya dia ngerti banyak lah soal anime. Ya. Nah kalau gue kan masih ya istilahnya pinggir-pinggirnya lah.
Terus dia nyaranin, Enggak. awalnya gue minta saran kan anime yang bagus apa. Terus dia nyaranin Boku no Pico. Gua Kayaknya dan dia rela-relain ngasih gue link. Nah, gue tonton tuh. buset. Dia, nih, dia ngomongnya kan ini apa namanya anime hentai gitu ya. Gue tonton Ya. tuh. Awalnya gue nggak sadar. Awalnya terus itu si Pico gue pikir cewek anjir. Terus Ih, Terus terus pas adegan terakhir, yang terakhir pas di pantai, lu jangan sedetil Bang. itu, jijik baru gue sadar anjir lah, tai. Gue baru sadar pas di adegan terakhir. Nah itu apa alat pancingnya keluar semua. Heeh. Gua merasa jadi orang paling tolol sedunia. Nah ini kayaknya bukan cuman lu deh. Emang lu Kayak- pernah nonton? Enggak, gua awal nonton anime itu kan dari Boruto 2019 lalu. Heeh. Nah, kayak gua nggak ada minta kayak saran-saran gitu. Tapi kayaknya cerita lu ini nggak cuman lu. Apa banyak newbie di anime tuh kayak disodorin nih Boku no Pico, mampus lu. Iya, tapi pas awal-awal tuh kayak nggak Kan nggak biasa aja nampakin gitu. banget gitu loh. Jadi gua nggak sadar. Makanya orang-orang tua bilang kalau dikasih apa-apa sama orang, cek dulu. Bener. Jangan langsung mau. Ternyata orang-orang tua kita itu visioner ya. Mungkin pengalaman. Apa mereka dikasih Boku no Pico juga? Makanya itu mungkin pengalaman kan. Aduh, anime bangsat ya. Aduh, iya, gua anime apa ya? Aduh, apa ya? Anime yang bagus. Lu mau malah nyari yang bagus. Iyalah, yang cocok sama kehidupan gua lah. Kalau nggak cocok, abis ntar gua. Oh, yang cocok. Mau bilang One Piece, gua nggak bisa berenang. Gua nggak nonton One Piece. Nah, iya. Mau mulai dari awal juga kayak males. Kejauhan. Iya. Kejauhan. Ya, saran gua sih ya, lu kalau mau nonton One Piece nonton movie-movie-nya aja, film-filmnya. Jangan yang episode. Tapi ntar nggak nyambung ceritanya. Emang gak nyambung, yang penting kita tahu aja One Piece itu ada, Luffy itu hidup gitu atau apa. Kalau itu mah gue juga tahu. Iya. Ntar entah kita masih hidup atau enggak, yang penting ntar kita tahu endingnya aja. Bener. Endingnya kayak gimana? Itu doang yang kita peduliin tentang One Piece. Sisanya bodo amat. Lu mau ke laut mana kek, lu mau berenang lawan apa kek, di situ gua nggak mau tahu. Apakah sebuah One Piece itu ada di Sunda kan kita nggak tahu. Bisa jadi Sunda kan pusat semesta. Pusat semesta, pusat seluruh. Oh. Sunda Apakah- Empire. Apakah Goldie Roger itu adalah seorang mantan pemimpin Sunda? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Apakah Lutfi lahir di Lutfi? Magelang? Luffy ya? Di Magelang. Di Magelang. Lutfi. Lutfi. Gue malah inget itu si Anjay itu loh. Iya, itu siapa sih? Gua aja udah lupa sekarang. Lutfi namanya. Lutfi apa? Lutfi Halimawan. Lutfi Agizal kalau nggak salah. Oh iya. Ya, iya, sekarang udah redup kan? Gaje juga. Udah hilang. Sebenarnya Namanya kayak juga mau nyari tenar doang sementara. Nggak gini loh, kayak cuman anjay atau anjir itu kan cuman imbuhan ya.
kayak imbuhan Terus kata. malah disuruh pindah ke Anjayani. Bukan kayak itu tuh nggak ada hubungannya sama anjing gitu. Iya nggak sih? Kayak refleks aja gitu. Kayak Anjir gitu. bahasa apa ya? Bahasa Ya kayak Ibrani. bahasa biasa aja gitu. Enggak, maksud gue tuh kayak kata tambahan aja gitu, kayak kata nggak baku. Iya emang. Iya, Nggak makanya semuanya nggak nggak spesifik gitu kan. iya, harusnya sih nggak usah dipeduliin ya. Kayak misalnya Semua ada juga nyebut anjay. Anjay keren banget gitu kan. ya, konteksnya kan nggak selalu negatif. Mm-mm. Makanya Anjay nggak. mabar. Kecuali ada orang yang emosi sampai anjay anjir ngin. Nah, itu baru nggak boleh. Nah, itu. Itu baru nggak boleh. Bapak tadi hampir menyebut ya. Iya, hampir. Makanya Hampir. makanya gue berhentiin karena nggak boleh. Mm-mm. Kayak apa ya? Gue inget tante gue dulu bilang kata apa gitu. Ngehe, lu tau nggak ngehe? Ngehe itu kayak apa ya? Gua ngerti maksudnya tapi artinya susah dijelaskan. Gini. Katanya misalnya gini. Wah ngehe lo. Iya ya gua paham. Gua tahu itu bahasa Iya ngehe itu gitu. gua tahu. Cuman Nah, kalau kata mau tante diartikan itu nggak kayak ada gimana arti ya? sebenarnya kan? Setahu gua ada sih kayak wah gila lu gitu loh. Iya maksudnya kayak cuman untuk apa ya? Gimana sih kita nyebutnya kayak Bisa cuman bisa diartikan sesuai pemikiran orangnya, mm-mm. Nah, sesuai kalimatnya juga. tante gue bilang katanya ngehe itu satu jenis sama ngeus dan ngentet. Katanya gitu. Gue pengen gak setuju cuman nggak bisa dong. Dia tante gue ya udah iya aja. Tapi kalau yang tadi yang lu sebutin itu sih beda perasaannya. Kalau itu mah udah jelas. Iya mak, enggak maksud gue katanya ngehe itu jenisnya sama dua kata itu. Menurut gue sih enggak. Heeh. Menurut Kalau dua menurut kata itu teman-teman kan itu udah jelas udah jelas banget. artinya. Ya, Mm-mm. itu udah menjurus ke situ banget kan. Mm-mm. Nah, kalau kata teman-teman nih, apa ini? Apakah ngehe itu ada sangkut pautnya dengan dua kata yang barusan gue bilang? Atau enggak? Tulis di komentar, silahkan. Nah, heeh. Iya, Sama kayak anjay itu. iya, Beda sama anjay. anjing. Mm-mm. Sekarang apa orang Indonesia aja marah bilang jir, kaget bilang Mm-mm. jir, Seneng sedih bilang anjing. jir, seneng jir, jir ya, apa-apa jir. Makanya kita nggak bisa langsung pukul rata gitu, nggak bisa. Walaupun emang ada yang dimaksudkan untuk menjurus ke kasar atau kotor ya itu biarkan menjadi dosa dia. Kita cukup memberitahu. Iya, tergantung keadaannya juga. Kecuali Tergantung lagi situasi. tawuran baru, woi anjir lu gitu. Iya, itu kan tersulut emosi. Heeh. Nggak boleh. Iya. Makanya nggak bisa generalisir kayak gitu nggak bisa. Ngomong-ngomong animnya gimana, Pak? Oh iya, gue SpongeBob aja lah. Oh, Enggak, itu bukan anime. ini deal. Black Apa? apa sih namanya? Lu black mulu Tokyo. lu ras. Sis lu. Jangan Tai. gitu. Lu udah 3 kali lo kena lo. Apa Tokyo Revenger itu cocok buat kau. Aduh, enggak. Gua kalau misalnya masuk di Tokyo Revenger, itu semuanya mati sama gua. Wah, gila. Gila. Soalnya kan gelutnya slow mo. Iya slow mo, gue cepet sendiri. Lu mau apa kayak
tahan-tahan gitu, mau gaya mau bacot dulu, ya gue udah tendang duluan. Hati-hati diserang sama bocil tokref. Aduh, bocil jumpsuit. Beda. Oh, tapi kan kali aja yang jumpsuit itu nonton Tokrep. Oh iya, sama-sama kaku. Iya, sama-sama Tapi jangan kaku. salah, gue juga main dulu. Gue juga main. Coba yang Oh iya ya, enggak. dulu kita pernah mabar ya? Iya. Oh iya, tapi lu Enggak. kan cuman main kayak akun bot gitu. Akun guys. Kalau gua akunnya kan ya Sampai top lumayan up lu, gede, enggak? kalau dibilang gede sih lumayan. Enggak kayak pas awal-awal rilis masih waras sih game itu, cuman Makin ke sini kok makin ke sana, makin tenggelam. iya kan? Hmm. Terus makin Aduh, nggak wajar juga. iya kayak sebenarnya kolaborasinya sih bagus-bagus, cuman kalau lu ngajak collab sama sesuatu yang beda sama konteks game lu, ya susah. Masa Ronaldo main perang? Iya makanya. Ronaldo siapa lagi waktu itu? DJ. Siapa? Alok, DJ Alok. DJ Alok. Perang tapi ngedance, nge-DJ. Perangnya sambil ngelempar controller DJ-nya apa gimana? Setahu gua BTS juga sih, sempet juga Ada katanya. BTS. Tapi nggak tahu. Gua nggak tahu. Tolong jangan dibully ya para aduh, fanbase K-pop. Jangan. Santai-santai saja dulu. Setahu gua kayaknya sih. Aduh, bentar, gua cari di laptop gua dulu ya, anime apa yang bagus ya? Aduh, gue bingung nih. Soalnya gua udah lama sekarang gue lagi suka baca webtoon, Van. Oh, webtoon itu seru. Webtoon seru, kayak misalnya kayak kalau lu nonton sesuatu kan, nonton itu kan suaranya berasal dari video itu, terus gerakannya berasal dari video itu, ya kan? Terus segala macem suara, gerakan. Nah, kalau baca tuh kan kayak kaku, nggak ada suara. Nah, asiknya tuh di situ kalau baca webtoon tuh asiknya di situ. Gerakannya kita bisa bayangin di kepala kita. Itu sejenis kayak manga nggak? Iya, webtoon, manga, sama komik lah pokoknya. Nah, jadi tuh spesialnya ngebaca komik menurut gue itu ya gitu. Gerakannya kan kayak cuman sekedar gambar. Nah, bisa kita imajinasiin di dalam kepala kita. Sama kayak suaranya misalnya suara si cewek ini gimana? Atau suara si cowok nih pas teriak gimana? Itu kan lebih liar lagi loh. Berarti sama kayak bentar. Apa? Suara teriak si cewek. Aduh, gue jadi ngebayangin lain loh. Teriak Aduh. misalnya lu Yang lu baca apa, Jil? Action lah. Kakinya digigit monster, lu mau teriak kayak gimana emang? Lihat gua mau ngejebak lu sih, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Kayak Sama ini, berarti sama kayak ya, sama kayak Wattpad ya. Cuman Wattpad kan cuma tulisan. Ya, Wattpad cuma tulisan. Nah, itu sebenarnya lebih liar lagi. Kita bisa kayak bayangin adegannya gimana, cuman lewat tulisan aja gitu. Kalau Wattpad gua baca kalau Wattpad. Itu sih asiknya membaca menurut gua. Cuman kenapa orang-orang Indonesia sekarang nih minim baca gitu. Malah lebih malas baca. Mereka sukanya menonton. Mungkin biar mereka tidak ribet buat imajinasiin kali ya. Bisa jadi. Terus kedua, males aja lah kali, lebih enak nonton. Padahal kalau imajinasi kita itu lebih enak gitu.
Iya, kayak lebih bisa kita kontrol gitu. Ini maunya gimana imajinasinya, bla 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 bla. Tapi menurut gua ya nggak enaknya tuh kalau udah dijadiin film. Kalau misal Iya. kayak di Wattpad gitu kan, di Wattpad gua Hmm. baca ceritanya, terus gua baca novelnya, habis itu dijadiin film, malah ngerusak imajinasi gua gitu. Iya, kayak Kalau beda kita aja gitu kan, feelingnya beda kan. mm-mm. Kalau kita udah baca ceritanya, terus kita tiba-tiba nonton juga filmnya itu langsung ambiar gitu, langsung ambiar. Ya, beda. Terus, Imajinasi yang kita bangun itu langsung rusak. heeh. Terus juga menurut gua nonton video itu kayak monoton aja gitu. Ngerti nggak lo? Mm-mm. Paham, Kayak paham. misalnya kita cuman bengong ngeliatin video diputer. Itu gitu doang. Itu apa kelemahan Kecuali nonton video menurut gua itu. kecuali kalau ceritanya ada plot twistnya, bisa kita mikir dikit. Ya, yang bisa dibuat mikir atau emang adegannya bener-bener lagi klimaks aja gitu adegannya. Nah, itu baru seru. Masalahnya kalau film-film Indonesia ya ya gitu. Iya, terlalu monoton. Terus, Ceritanya ya bisa ketebak. mm, kalau membaca kan kita bisa otak kita bisa kita pakai kan misalnya buat menerka-nerka Mikir. suaranya gimana atau adegannya gimana gitu. Itu lebih asik aja sih menurut gua. Makanya sekarang gua lebih lebih ke komik atau webtoon manga segala macem tuh daripada anime. 9 9 enggak sih. 80% lah gua webtoon, 20 baru anime. Anim juga gua bingung juga udah nyari animnya di mana. Oh, Anya lu nggak nonton? Udah lama sih berhenti nonton anim. Terakhir nonton apa? Terakhir yaitu Black Clover. Black Clover udah sampai episode mana? Udah 170 kan udah kelar. Ah, masa udah kelar? Udah nunggu nunggu season 2-nya nggak tahu kapan. Makanya gua baca ininya aja, baca manganya. Oh, Kalau ini lu manganya nonton nggak? masih sampai sekarang. Oh iya, ini lu nonton nggak? Di Demon Slayer, Tanjidor nonton nggak? Nonton, nonton. Movie udah. Udah, yang siapa sih itu yang mati tuh? Kyojuro mati. Heeh. Rengoku. Kayaknya lu yang ngasih tahu ya waktu itu. Yang lu ngasih Apa? bocoran tapi ternyata bohong. Apa anjir yang mana? Lu bilang, lu bilang siapa udah namanya si petir itu? Lupa udah gua. Zenitsu, kenapa Zenitsu? Lu bilang dia mati. Tai pas gua tonton ternyata dia nggak mati, gua nungguin mana matinya ini. Wah, dulu makanya orang-orang tua kita bilang dulu jangan gampang percaya. Oh, balik lagi ke sana ya. Ya, apa orang tua kita ini banyak memberikan pelajaran loh. Asal Anda Masalahnya tahu. saya kan sudah mempercayakan semuanya kepada Anda gitu. Makanya itu Istilahnya kita Anda itu orang yang paling saya percaya. Asik. makanya kita nggak boleh kayak gitu 100% percaya atau naruh harapan itu nggak boleh. Karena Waduh. gua ada denger entah ini hadis atau ucapan sahabat Nabi bunyinya gini, apa keadaan terburuk yang bisa dialami manusia itu bukanlah apa gitu, bukanlah kemiskinan atau apa, tapi keadaan terburuk yang bisa dialami manusia yaitu ketika mereka berharap kepada sesama manusia lainnya. Berarti kita tidak boleh terlalu berharap gitu ya. Tidak boleh, tidak boleh. Kita harus kembali ke Allah. Betul. Tidak boleh terlalu percaya juga. Mm. Berarti mulai Makanya. sekarang saya tidak percaya sama Anda. Oh, nggak percaya juga nggak boleh. Ini nih, lu tahu Kimi no Na wa nggak?
Tahu, tahu. Oh iya, ya. Itu anim paling the best menurut gua. Yang pernah gua Nah itu. tonton. Nah itu gue mau masuk di situ. Kenapa tuh? Kenapa? Ya karena pemandangannya bagus aja gitu. Oh, kirain Kayak alur gue ceritanya. enggak. Gue kalau ngikut masuk anime action, ngikut masuk anime romance, capek cuy. Gelutnya. Iya macam-macamnya lah capek. Kalau Kimi no Na wa kan kayaknya adem aja gitu. Tapi jalan ceritanya susah. Ya kan kita cuman Aduh, figuran. iya juga sih. Ya mereka si karakter-karakter ya silakan mereka mau kejar-kejaran di situ. Gue cuma nonton dari Terus atas gunung. terus Anda cuman muncul pas di gempanya itu ya, pas meteor jatuh. Nah iya, gue lari-larian di situ, Ah, tendang-tendangin orang satu-satu. terus Anda yang ketindis meteornya gitu. Lu jahat banget. Waduh, lu udah 2 kali lu nyumpahin gue lu. Enggak lah, enggak. Lu juga nggak bantuin gua tadi. Kan beda, tidak membantu sama lu itu beda. Apa? Lu sempat kepikiran nggak kayak apakah Indonesia ini Konoha? Wow, Wah, wow. enggak, Dil, enggak. Ya kali kan negara kita disamain sama Konoha. Beda jauh, Apakah negara kita makmur. oh iya, apakah Pak Konoha Jokowi itu mah apa Naruto? perang mulu Konoha. Hah? Apalagi Tsunade masih suka ngurusin urusan Naruto. Apa? Oh iya benar ikut campur mulu. Apakah Mm-mm. Ben, apakah Pak Jokowi itu Naruto? tai, tai. Ade, enggak sih Naruto terlalu berkelas. Maksud gua itu apa namanya? Animenya terlalu berkelas. Asli Dil, temen lu mau masuk jurang malah lu dorong. Aduh, kayak apa konspirasi kan aneh-aneh ya, apa bumi segitiga, Iya, konspirasi di di dunia maya itu aneh-aneh. bumi trapesium dan lain-lain. Apa coba? Bumi segitiga, apakah bumi segitiga? Hmm. Kan di bumi ini banyak yang segitiga. Kayak piramid, segitiga Bermuda. Terus apa lagi yang segitiga? Illuminati. Daleman segitiga. Bangsat. Aduh, Anda ini selalu masuk ya. Tapi lu mau tau nggak? Lu mau tau nggak teori konspirasi yang paling gue percaya? Apa? Nih, gue sebutin. Teori konspirasi yang paling seorang Fadil percaya itu adalah Ada. ketika perempuan setia. Wah, saya juga percaya. Lu jangan sampai kedengeran bini lu. Enggak. Emang percaya lah. Bini gue setia, Cok. Iya. Lu salah nangkep kali ya? Hah? Kan gue bilang perempuan yang setia itu cuman konspirasi. Terus lu percaya sama itu bini lu setia itu? Enggak, bini gue bini Wah. gue setia. Enggak. Jangan gitu lah. Si Fadil suka, teman saya satu ini suka menjerumuskan kawannya. Waduh, gue pengen minta maaf tapi belum lebaran. Ntar.
Wah, Kak, dosa minta lu maaf. numpuk loh, Din. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, ini teori baru lagi. Kenapa Apa? perempuan suka bilang terserah? Karena ada dua. Apa? Kalau misalnya ditanya mau kemana, terserah. Yang pertama, Hmm. ada tiga. Yang pertama, dia emang pengen ngikut lu aja. Dia emang bener-bener cuman pengen ketemu lu sebagai entah itu pasangan atau kenalan. Jadi dia itu tujuan dia jalan ya emang cuman buat ketemu lu. Kemana-mananya ya bodo amat. Yang penting udah ketemu lu udah gitu. Terus? Yang kedua, dia bingung mau kemana. Misalnya lapar mau makan apa bingung. Terserah ngikut. Yang ketiga, yang paling parah, dia nggak mau jalan sama lu. Misalnya gitu. Nah, masalahnya Kayak cara kita mengetahui tunggu. poin 1, 2, 3 itu dari mana? Gimana? Enggak, gua selesain poin ketiga dulu tadi. Oke. Kan itu paling parah tuh, misalnya kayak lu ngajak dia jalan, tapi dia kayak ogah-ogahan gitu. Jadi itu ditanya, terserah deh, kemana gitu. Nah, Iya, ngerti. cara buat taunya itu sebenarnya dari kelakuan dia aja sih. Kayak misalnya bahasa tubuh sama ekspresi muka. Lu lihat aja pas ditanya mau kemana. Kalau dia misalnya jawab sambil senyum, ya terserah deh. Atau aku ngikut kamu aja atau gimana gitu. Nah itu poin pertama. Kalau sambil cengengesan. Ya sambil cengengesan. Intinya vibes-nya dia bahagia ketemu lu. Nah itu poin pertama. Poin kedua, lu tahu kan kalau muka orang bingung tuh kayak gimana? Mm-mm. Nah bahasa Enggak tubuh sih, orang bingung. enggak. Gue bingung juga. Gimana sih ngelihat muka orang bingung itu gimana? Setahu gue sih ya kayak alisnya mengkerut atau garuk-garuk kepala atau Kayak rada mikir gitu. iya itu bingung. Nah itu poin kedua, dia bingung mau kemana. Nah poin ketiga, cara mengetahuinya itu ya pokok misalnya kita mau kemana nih, itu terserah deh. Kayak dia ogah-ogahan gitu ngejawabnya. Kelihatan udah nggak nyaman gitu. Ya, dia ogah-ogahan atau dia jawabnya sambil main HP. Terserah deh kemana gitu. Nah, itu poin ketiga. Dia males mau jalan. Saatnya Anda mundur. Gue boleh tepuk tangan nggak? Kenapa? Karena Kenapa? kawan saya ini emang paling mengerti wanita. Waduh, enggak. Sepertinya sudah berpengalaman gitu. Enggak. Sebenarnya lebih ke pengalaman buruk sih ya. Enggak, dengan cara Anda menjelaskan poin demi poin itu seperti Anda itu sudah sering bermain dengan wanita gitu. Oh, lu jangan ngomong bermain. Boleh. Enggak, serius gue nggak pernah. Kisah percintaan gue bisa dibilang buruk sih. Gue punya Begitu. iya buruk lah pokoknya. Gue pernah ditinggal tanpa alasan pernah. Terus Kayaknya semua orang pernah sih. ya pernah. Terus gue nembak temen sekelas yang beda agama pernah dan ditolak. Waduh. berat. Terus pernah mencoba mendekati perempuan gagal. Tapi ya itu dari itu gue semua belajar. Makanya itu. Nah, semua orang juga sering deketin cewek gagal. Ya ini ya hasrat untuk menginginkan pengalaman yang baik-baik itu sebenarnya pengalaman buruk. Nah, sedangkan jika kita menerima suatu pengalaman buruk dan menjadikan itu
pelajaran, nah itu adalah pengalaman yang baik. Benar. Benar Kita sekali. harus belajar dari pengalaman yang sudah kita lewati. Iya, karena yang sebelumnya ya udah selesai, sebelumnya adalah sebelumnya. Yang bisa lu lakuin untuk hal-hal yang sebelumnya itu ya apa yang bisa lu pelajarin dari hal-hal yang sebelumnya itu, yang udah lewat gitu misalnya. Nah yang sekarang, untuk yang sekarang, nah dari apa yang lu pelajarin sebelumnya, lu masukin ke yang sekarang. Yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Yang buruk sebenarnya boleh, tapi yang buruk itu lebih ke kayak, oh ini buruk nih, next time gue nggak boleh gitu lagi. Itu. Ya jadiin pelajaran lah intinya. Nah untuk ke depan, pikirinnya dari sekarang. Jadi gitu. Mengerti tidak teman-teman sekalian? Ya maksudnya itu masa depan gitu ya. Ya masa depan ya, untuk yang ke depan Pikirin masa depan. Ya rencana kehidupan apa? Benar. Gue juga udah punya planning buat untuk masa depan. Apa? Ya mungkin 5 tahun ke depan lah. Ya nggak boleh dikasih tahu lah. Ya, iya maksudnya tuh jangan langsung ke 5 tahun deh. Untuk besok aja atau untuk minggu depan, untuk bulan depan. Lo ada apa nih hal produktif yang mau lo lakuin itu apa? Karena zaman sekarang ini kita nggak boleh cuman menunggu, kita harus mencari peluang. Kalau enggak kita kalah, ketinggalan dari orang lain. Yang penting kalau menurut gua sih yang penting punya planning dulu sih ya. Entah Ya, kita yang penting planning. nyoba dulu, entah kita berhasil atau enggak nanti. Yang penting kita udah nyoba. Iya. Nah, sebenarnya kan untuk masa depan ini orang-orang tuh ada 2 jenis menurut gua. Yang pertama yang udah ada planning, yang kedua yang mereka yang ngalir aja. It is what it is. Kayak apa yang terjadi terjadilah, yang penting gue jalanin dulu. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sih dari dua-duanya. Bedanya paling cuman yang pertama lu udah mateng gitu, perencanaan udah siap, tinggal jalanin. Nah yang kedua yang ngalir aja itu, di fase ngalir itu lu bisa dapat pengalaman juga. Jadi sebenarnya nggak ada yang buruk sih. Terus tapi kalau menurut gua yang pertama itu yang udah ada rencana terus tinggal jalan itu nggak selamanya mulus kan? Nah iya itu tadi, nggak Ada selamanya, lika-likunya juga. nggak selamanya apa, nggak segala hal itu terjadi atas keinginan kita. Jadi masing-masing ada positif negatifnya sih, tergantung diri Iya. kita aja, kita mau adaptasi sama yang mana gitu. Kalau Makanya gua sih gitu, gua udah punya planning tapi ya entah itu berhasil nanti planningnya atau enggak, ya udah gitu. Yang penting kita jalanin dulu, yang penting kita usaha dulu. Kalau emang rencana kita gagal yang itu, ya kita bakal nyari rencana yang lain gitu kan. kalau gagal tinggal buat baru, udah gampang. Walaupun pasti ada yang bilang nggak segampang itu, atau misalnya kayak lu mah enak cuman ngomong, dasar pengangguran. Waduh. Untuk mendapatkan hasil 10 tidak cuman 5 tambah 5. Bisa 3 tambah 7. Nah, benar kan? Benar. Itu Jadi juga ada menuju ke 10, ada 10 jalan. Jadi misalnya walaupun lu startnya telat, atau misalnya start lu nggak bagus, tetap keep up aja. Tetap keep up. Iya benar. Belum tentu yang start duluan itu duluan nyampe. Iya benar. Bisa aja lu duluan, atau bisa aja kalian barengan.
Tergantung dari situasinya tadi. Apakah lu mau benar-benar keep up sama apa yang lu lakuin, benar-benar apa yakin percaya bisa sebenarnya. Cuman prosesnya yang nggak tahu kapan, Iya. seberapa lama. Mm-mm. Makanya itu apa harus sabar banget sih zaman sekarang ini. Tapi kalau zaman sekarang sih orang-orang kebanyakan yang nggak sabaran sih, pengen instan aja gitu. Iya, apalagi yang kayak di KitKat itu yang saya belum makan 5 hari, tolong beri donasi. Kalian itu mengemis. Di TikTok Heeh. gitu kan, apa ya, ada yang mandi lumpur tuh. Iya, mandi Lu lumpur pernah lu lihat? bayangin. Lumpur bukan lumpur biasa cuy, sepiteng. Terus sambil ngomong terima kasih, terima kasih. Yang terima kasih yang udah didonasi. Itu aduh. Gua komennya juga bingung ya. Mau bilang dia Kalau ngemis menurut tapi gua itu sih, apa? biar mereka berhenti, sebenarnya nggak usah ditonton, nggak usah give. Ya, Itu mereka itu kayak mereka tetap lanjut kayak gitu karena ada yang nonton, ngasih. ada yang ngasih. Mm-mm. Wah, ternyata ada yang ngasih nih, lanjut ah. Kalau nggak dikasih nggak bakal. Sebenarnya mereka bagus, itu mereka ngelihat peluang. Tapi Tapi nggak gitu juga peluangnya. mereka ke arah kiri, nggak ke arah kanan. Peluangnya juga, mereka nggak ngebayangin ya, apalagi kan malam mandi lumpur. Kalau tiba-tiba ada lintah, Iya, gua, aduh. mereka dapat duit cuman untuk biaya berobat, kan nggak lucu. Iya, duitnya habis buat ke situ. Balik Ya. lagi ke situ. Sekarang gini, misalnya ada satu peluang nih, sebuah peluang. Lu bisa dapat duit dari salah satu aplikasi. Tapi ada 2 jalan. Di jalan yang sebelah kanan lu bisa menggunakan aplikasi itu dengan kreativitas lu, entah lu berkreasi apa Iya, atau tapi atau misalnya kalau ngambil ke sisi kanan biasa prosesnya yang lama. iya, dan saingannya berat. Kalau ngambil ke Saingannya sisi berat, kiri, mungkin bisa aja prosesnya cepat, tapi ya hilangnya juga cepat. Iya, itulah kenapa orang banyak ngambil ke sisi kiri, karena lebih gampang. Terus orang-orang Indonesia ini lu tau lah yang diviralin kan yang gitu-gitu. Nah, jadi mereka ngelihatnya ke situ, ini pasti gampang viral nih, gue gampang dapat duit nih. Tapi Bayangin aja cuman mandi lumpur dapat duit, kan siapa yang nggak mau? siapa yang nggak mau, bener. Cuma ya gimana ya, bukan solusi jangka panjang menurut gua. Bukan solusi jangka panjang dan solusi bodoh. solusi nggak jelas gitu. Tapi ada lagi yang jalan lain, Jalan apa? tapi cuman khusus untuk wanita. Apa itu? Sebutkan, silakan. Tinggal kita cari rekam joget-joget pakai baju kurang bahan, dapat. Apa? Tapi benar kan? Iya, benar sih, benar. Potensi wanita untuk mendapatkan uang itu lebih gede. Iya, tapi ya balik lagi sih. Itu bukan solusi jangka panjang. Iya, makanya itu. Dan resikonya juga resikonya juga gede. Kan kalian nggak mungkin kan jomblo terus sampai mati. Iya kan? Nanti Pasti tinggal ngomong gini, kalau udah kayak gitu tinggal ngomong, wah semua cowok sama aja, gitu kan, simpel. Jadi wanita tuh simpel. Enggak, bukan.
arah gue bukan ke situ, gini kan, Oh, misalnya kemana? arahnya ke sini, misalnya kayak mereka buat konten-konten yang gitu yang nggak senonoh gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi dia nggak mungkin selamanya bikin konten itu kan. Iya, jelas. Pasti di masa depan dia butuh suami yang bisa ngehandle keuangan mereka gitu. Nah, masalah Benar. yang gua takut atau yang gua sayangin tuh, takutnya laki-laki ngelihat mereka itu kayak udah, wah rusak nih. Ah, gua nggak mau sama dia, dia udah nggak jelas gini. Tete kemana-mana, paha kemana-mana, perut kemana-mana. Gua nggak mau istri gua kayak gitu. Ada kan pasti cowok yang kayak gitu. Ada, jelas. Ya mungkin 80% lah mungkin kayak gitu sih. Kebanyakan cowok mikir gitu, kecuali emang cowok yang bener-bener nerima masa lalu lo. Itu strong Mm-mm. sih cowok. Jujur gua masih belum se-strong itu untuk menerima masa lalu seseorang, atau menerima sih bisa, cuman kayak apa namanya, kayak itu kayak gitu aja tuh gua nggak bisa. Gua masih ada rasa sakit hati gitu. Begitu sih menurut gua. Mm-mm. Iya, Resikonya itu. benar. Tapi kan ada juga beberapa cowok yang ya emang sukanya kayak gitu. Tapi Iya, resiko yang kedua bisa jadi itu sasaran buat para buaya, nah iya. ya Makanya kan? balik lagi ke episode kita yang sebelumnya. Itu pembahasannya udah Mm-mm. panjang banget di situ. Itu seru banget itu. Silakan Silakan ditonton. ditonton, didengar, kalau bisa dibaca sekalian. Mm-mm, Itu benar. banget ilmunya itu yang datang dari seorang pengangguran seperti saya. Apa ada pepatah yang mengatakan jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah apa yang diomongkan. Iya, Begitu. Sebenarnya kita ini apa, adalah manusia pengacara, sosial, pengacara, pengangguran, banyak acara. tapi lu kan nggak nganggur. Iya, kalau malam nganggur. Aduh. Ya, semua orang sebenarnya bisa jadi guru sih. Guru itu nggak mesti kayak ngajarin mata pelajaran atau apa. Jangan jangan lihat siapa yang bicara gitu kan Ya istilahnya. itu tadi. Semua orang bisa jadi guru. Misalnya lu ngajarin sesuatu ke gua gitu, apa hal basic atau apa. Nah, itu hitungannya lu udah guru gua. Nah, gua Mm-mm. dengar apa sahabat Nabi bilang kayak, bahkan ketika engkau mengajariku satu ayat, nah aku akan menganggap engkau seperti guruku. Itu saking saking berharganya loh. Kita ngajarin orang, kita mengedukasi orang tuh seberharga itu. Saking berharganya ilmu itu. Mm-mm. Karena orang-orang pasti butuh. Orang-orang pasti butuh. Tapi kebanyakan Mereka tidak nggak mau mau dengar. diajak. Mm-mm. Misal Makanya. ada orang yang umurnya lebih tinggi, terus kita ngajarin gini, apa sih bocil? Bener kan? Bener kan? Bocil, bocil. Bener. Nah, tapi, Emang sering tapi banyak yang kayak gitu. iya, yang lebih gua bete, yang ngomong apa sih bocilnya itu lebih muda dari gua. Ada tuh. Kan bangsit ya. Aduh, aduh. Kacau banget deh. Ah, Ngomong-ngomong, ini udah sejam kayaknya. udah sejam? Belum. Belum Panjangin kayaknya aja. masih. Mm-mm. Bahas apa lagi nih? Bingung. Aduh, aduh. Konspirasi ya. Konspirasi Eh, macam-macam. apalagi yang Apa? konspirasi.
kalian teman-teman mau konspirasi yang seperti apa yang kami bahas. Nanti kalau ada bisa kita buat part 2. Mm-mm. Bisa. Bisa aja terserah konspirasi yang bukan konspirasi. Iya, apa konspirasi yang kayak konspirasi bego-begoan lah. Konspirasi apa? Apakah Naruto lebih kuat dari Lutfi Halimawan? Apakah, aduh, apakah YouTube sedang bla 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 Tidak bla? baik-baik saja. Apakah? Tapi emang tidak baik-baik saja sih. YouTube sekarang katanya makin makin tegas. Iya, justru menurut gua bagus. Kayak apalagi sekarang orang-orang yang lebih tua kan sibuk itu ya, sibuk kayak kerja atau kayak kita nih kesibukan masing-masing. Otomatis pelanggan YouTube pasti kebanyakan umurnya agak ke bawah sedikit kan. Benar. Nah, itu tadi lebih bagus apa sebenarnya bagus update dari YouTube ini bagus. Cuman ya yang nggak bagusnya ke konten kreatornya. Gitu aja sih. Tapi bisa aja ada perubahan gitu. Perubahan kayak gimana? Karena mulai YouTube mulai kayak gitu kan, mulai ditingkatin lagi keamanannya. Bisa Terus, saja konten-konten. Lo tahu Miao nggak? Miao Au. Tahu kenapa? Bisa jadi kan konten kreator jadi pada ngikutin jejak Miao Au gitu, Kak Regi gitu kan. Oh, jadi apa? Jadi apa pemain yang baik hati dan tidak sombong. Yang nggak toksik. Tapi kan Bisa aja kan sebenarnya dihilangin toksiknya. bisa, cuman sebenarnya toksik itu kan kayak salah satu bagian dari ciri khas. Bisa jadi, ya benar. Masing-masing YouTuber atau masing-masing konten kreator mereka punya ciri khas sendiri. Jadi kayak biar ada yang bisa bedain dari konten kreator lain kayak apa namanya? Menarik penonton kan salah satunya gitu, punya ciri khas. Apa yang bisa apa yang spesial dari lo gitu. Yang bisa penonton lihat, penonton tonton, denger gitu. Tapi kan balik lagi ke yang lu omongin tadi kan. Apa penikmat YouTube itu kan bisa dibilang masih di bawah umur gitu. Kalau ngeliat konten-konten yang kayak gitu kan. Iya benar. Iya, nah itu tadi apa bukan tugasnya si konten kreator sih menurut gua itu lebih ke tugas orang tua sebenarnya. Iya, orang tua. Terus gimana mereka caranya untuk ngatur kalau YouTube itu videonya nggak keluar yang berkata kasar atau videonya nggak keluar yang gore, yang berdarah-darah kalau misalnya si bocil lagi searching. Kan bisa diatur sebenarnya. Iya, bisa untuk kalau nggak downloadin YouTube Kids. Bisa, downloadin YouTube Kids bisa. Cuman ya paling pilihan videonya lebih sedikit kalau YouTube Kids kan. Paling ya mobil-mobilan. Mentok-mentok kelapa semangka. Apa tuh? Tahu nggak? Kokomelon. Oh. Koko kan itu. Koko kan kelapa, melon semangka. Iya. Sama udah kan watermelon. Iya, kan ada melon-melonnya. Kalau enggak suruh nonton TikTok aja. Iya, lebih parah TikTok. Lu mau anak-anak itu lumpur. Oh iya. Seenggaknya enggak toksik. Dia mengajarkan kata terima kasih. Bahaya ntar ditiru gimana? Wah, ini
masuk lumpur dapat duit, gaskan. Tapi kan dia mengajarkan kata terima kasih. Terima kasih ya, bapaknya juga bisa ngajarin, Pan. Terima kasih Wah. banyak. Bukan ngajarin terima kasih, itu ngajarin ngemis. Oh, oke, sekian, terima kasih untuk hari ini. Kita udah kehabisan bahan sama sekali. Maklumlah kita ini pemula ya kan. Kita kehabisan topik. Kita kehabisan topik yang awalnya Kayaknya merembet. sekali-kali kita harus ngundang topik sih. Undang topik hidayat. Ayo. Biar kita nggak kehabisan topik. Tapi bayarnya susah. Mau Kita topik kan mana, punya Top? teman namanya Topik. Oh iya, benar. Topik hidayat juga lagi. Emang namanya Topik Hidayat ya? Iya. Lu nggak tahu? Enggak. Taufik Hidayat, Taufik Hidayat, lu lihat Instagramnya kemarin. Gua kan jarang buka Instagram, cuy. Ya. Betul. Ya, nama dia Taufik Hidayat loh. Jangan salah. Wah, Kita apakah Wah, teori konspirasinya. kita akan mengundang Topik Hidayat? Nah, tapi Taufik Hidayat yang lebih murah. Ya, yang versi light. Bisa versi live. Oke, terima kasih Irfan untuk malam ini. Obrolan yang sangat Terima kasih. mahal ya. Obrolan yang sangat mahal karena Semahal obrolan Supreme. Aduh, nyebut merek lagi. Iya, obrolan ini sangat mahal karena obrolan kita adalah obrolan. Nasuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jawab dong. Oh ya, waalaikumsalam. Astagfirullah, saya tidak mengajarkan yang baik-baik. Ade. Oke, bye-bye. Bye-bye.